Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan di Sabtu pagi ini seperti biasanya kita kembali membahas kajian kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ini merupakan hasyiah atau penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Hasan terhadap kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita masuk kepada bab yang ke-14. Bab yang ke-14 ini adalah bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu, termasuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah atau menyeru selain Allah. Istighatsah itu dia mirip seperti isti'anah, juga isti'adzah, ya, dari kalimat ya sudasiyah yang mengandung makna talab, mengandung makna permintaan. Nah, cuman dibedakan antara istighatsah dengan isti'anah, di mana istighatsah itu hanya dalam kondisi sempit. Jadi talabul khawf. Al-khawf itu ya syiddah, ya minta pertolongan dalam kondisi sempit. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah itu umum, dia lebih kepada dalam kondisi lapang dan juga termasuk dalam kondisi sempit. Jadi isti'anah itu minta tolong. Tapi kalau istighatsah itu diartikan minta keselamatan. Ya, bisa dibedakan. Jadi Anda harus bisa membedakan ini istilah-istilah yang ada dalam syariat. Nah, membedakannya itulah ilmu, ya. Jadi yang tahu mana yang ilmu, mana yang cuma kosongan. Oke, kemudian au yad'u ghairahu, atau menyeru selain Allah. Memang enggak boleh seorang menyeru orang lain. Ya, Ridwan misalnya. Itu kan menyeru selain Allah. Terus apa yang dimaksud dengan menyeru selain Allah yang dilarang di sini? Itu menyeru selain Allah yang mengharapkan manfaat atau dijauhkan dari mudarat. Ya, seperti orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala yang minta rezeki atau kesembuhan. Ya, maka menyeru selain Allah minta rezeki atau kesembuhan, seperti menyeru jin atau selainnya, ini yang dimaksud dengan menyeru selain Allah yang merupakan kesyirikan. Itu. Jadi kalau cuma menyeru aja boleh, ya. Abdullah, menyeru selain Allah enggak? Menyeru selain Allah, masa syirik? Enggak. Tapi yang syirik apa? Yang diiringi dengan keyakinan bahwa selain Allah itu bisa memberi manfaat atau menghalau mudarat. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Baik. Berkata Syekh Abdul Rahman, qala qauluhu babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi ta'ala aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan. Nah, di sini sudah disebut hukumnya. Ya, di mana pada bab-bab yang lain kadang penulis enggak langsung menyebut hukumnya. Majaa misalnya. Riwayat-riwayat yang datang, ya. Firruqa, seputar ruqyah. Ya, kenapa? Enggak langsung disebutkan hukumnya.
karena nanti untuk hukumnya dirinci. Nah, sedangkan di sini langsung dijazm hukumnya, minasyirki, termasuk syirik, langsung disebut hukumnya dari bab. Dan syiriknya adalah syirik akbar. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, qala babun minasyirki ay minasyirkil akbar. Bab termasuk dari kesyirikan, maksudnya adalah syirik besar. An yastaghitha bi ghairillah, seseorang istighatsah kepada selain Allah. Sedangkan istighatsah itu artinya hiya du'a waqta syiddah wal qurba, menyeru di saat sempit. Ini maksudnya minta pertolongan di saat sempit. Baik. Aw yad'u ghairahu, atau menyeru selainnya. Masuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah atau menyeru selain Allah. Ini min aqfil 'am 'ala al-khas. Menyeru selain Allah itu umum. Ya, bisa di saat syiddah, di saat sempit, bisa juga di saat lapang juga. Ya, jadi umum sifatnya. Maksudnya menyeru selain Allah baik di saat syiddah atau di saat lapang. Ya, meminta kepadanya sesuatu yang hanya Allah yang sanggup. Ya, seperti menurunkan hujan atau menahannya. Ya, mengangkat penyakit atau menghilangkannya atau menangkalnya. Ya. Atau memberikan rezeki, menyuburkan tanaman. Nah, ini kan manfaat. Jadi apakah di saat syiddah ataupun di saat lapang, itu kesyirikan. Kalau yang dia seru itu selain Allah dalam urusan hanya Allah saja yang sanggup. Ya, memintanya ya melakukan sesuatu yang hanya Allah saja yang menyanggupinya. Nah, ini. Jadi harus dibingkai ke situ gitu ya. Qala li'anna al-istighatsah naw'un min ad-du'a. Karena istighatsah itu ya jenis dari doa. Jadi istighatsah itu dia lebih spesifik. Hanya dalam kondisi sempit. Gitu ya. Wa du'a'u a'am, sedangkan doa itu jauh lebih umum sifatnya. Berkata Syekh Abdul Rahman, qala Syekhul Islam. Ya, Syekh Abdul Rahman ya, penulis kitab Qurratul Uyun, ini cucunya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau menukil perkataannya Ibnu Taimiyah, qala al-istighatsatu hiya talabul ghauth. Istighatsah itu talabul ghauth. Semua kalimat yang diawali dengan alif, sin dan ta ya, itu mengandung makna talab. Ya. Mengandung makna minta. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah, istitobah. Apa istitobah? Istinja. Istitobah itu istinja. Itu juga mengandung makna talab, cari kebersihan. Ya, istinja itu kan juga dari ya kalimat yang sama, dari ya kaidah yang sama. Ya. Qala al-istighatsatu ya talabul ghauth wa huwa izalatu syiddah. Yaitu diangkatnya kesulitan. Kal istinsar talabun nasr, seperti istinsar. Istinsar talabun nasr, minta kemenangan. Wal isti'anah talabul aun. Ya, isti'anah minta aun, minta pertolongan. Qultu, berkata Syekh Abdul Rahman, fa bainal istighatsati wad du'a'i umumun wa khususun mutlaq yajtami'ani fi maddah wa huwa du'aul mustaghits. Antara istighatsah dengan doa, tadi sudah disebutkan bahwa istighatsah itu mana yang umum, mana yang khusus. Doa umum, istighatsah khusus. Berarti istighatsah termasuk doa juga, cuman dalam kondisi khusus. Umumun wa khusus, ada yang umum dan ada yang khusus.
Ya, maksudnya doa itu umum, sedangkan istighatsah itu khusus. Ya jitami'ani fi madah, yang keduanya bertemu dalam satu kesamaan. Wa huwa du'aul mustaghith, sama-sama menyeru yang dianggap mampu ya menjawab seruan. Ya, maka kalau istighatsahnya kepada Allah benar. Tapi kalau istighatsahnya kepada selain Allah, maka itu sama seperti berdoa kepada selain Allah gitu. Wa yanfaridu du'a'u alladhi huwa mutlaqut talab was-su'al min ghairil mustaghith. Sedangkan doa yang maknanya itu ya permintaan yang lebih umum sifatnya, di mana istighatsah itu hanya berlaku untuk minta keselamatan, sedangkan doa itu dia lebih umum, sama seperti isti'anah, minta pertolongan, minta bantuan, bisa dalam banyak aspek, dalam kondisi sulit atau dalam kondisi lapang, ya, atau dalam bentuk ta'awun, saling bantu-bantu. Intinya doa itu dia lebih umum penggunaannya. Wa yanfaridu du'a'u alladhi huwa mutlaqut talab wa su'al min ghairil mustaghith. Ya. Baik. Sedangkan doa itu ya dia ini kurang lebih ya maksudnya ya. Jadi di sini ya Syekh atau ya Imam Abdurrahman bin Hasan, beliau ingin membedakan antara istighatsah dengan doa. Bahwa doa itu penggunaannya bisa dalam kondisi sempit ataupun dalam kondisi lapang. Ya, sedangkan doa kata beliau ini bisa dimintakan kepada siapa aja. Dalam artian ya tidak hanya khusus dalam kondisi sempit saja gitu. Kalau doa itu. Tapi waqatna ta'ala an doa ghairihi. Allah Ta'ala melarang dari menyeru selainnya. Al-akhassu minnu wal 'am fi kitabihi. Ya. Dalam kitabnya. Maksudnya dalam urusan yang hanya Allah semata yang menyanggupinya. Ya. Waqad Allah Ta'ala an du'a'i ghairihi al-akhassu minhu wal a'am. Baik yang khusus maupun yang lebih umum dalam kitabnya Allah sebutkan ya larangannya. Kama sayati bayanu. Seperti yang akan datang nanti penjelasan tentangnya. Ya, ini ada banyak sekali dalil tentang larangan dari berdoa kepada selain Allah. Coba hafal enggak? Satu aja ayat. Ini bahaya ini, makanya Paul Mufid yang diajar di kelas 1 itu harusnya hafal dalil-dalilnya sebenarnya. Nah, itu basic. Ya. Coba anak kelas 7 atau anak kelas 8 kalau dibilang tak boleh berdoa kepada selain Allah, terus orang itu bilang mana dalilnya? Nah, hafal nggak? Siapa nih yang mau dijadikan tumbal? Ditunjuk. Malu loh, kita ngaji udah lama tapi nggak hafal satu dalil pun, ayat atau hadis. Bukan dalil tentang bahwa doa itu ibadah ya, itu banyak tempat. Tapi larangan berdoa kepada selain Allah. Siapa yang bisa jawab? Abdullah coba. Hah? Hafal nggak? Apa dalilnya? Larangan berdoa kepada selain Allah. Ziyad. Hah?
Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya. Siapa lagi yang bisa jawab? Hanif. Hafid. Siapa? Kau mau jawab? Apa? Ahsan. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, itu basic ya. Basic banget itu. Baik. Kama saya dibayanu. Baik. Selanjutnya apa itu? Kok kayak gak nyambung ya kalimatnya? Qauluhu ya. Kama saya dibayanu. Kenapa lanjutnya qauluhu? Semua gitu cetakannya. Kalau dibilang kama saya dibayanu ya nanti lah. Iya kan? Kama ya'ti. Misalnya kama ya'ti bayanuhu fi qaulihi ta'ala, itu baru nyambung. Ya, gitu lah yang namanya kitab ya, namanya kitab. Kadang memang dari ini kan aslinya apa? Tulisan tangan. Ya kan? Kadang ada yang nggak kebaca, kadang yang mentahqiq menyebutkan ada bayat. Ya, seharusnya kalau mau ada bayat disebutkan ada bayat, ada kalimat yang nggak kebaca. Aslinya tulisan tangan. Kalau kama saya tibayanu, di sini sebutkan seperti yang akan datang penjelasannya. Baik. Qaulu ta'ala wa annal masajida lillah. Berarti ini dalil. Tapi kalau kita lihat kepada babnya, enggak ada ayat wa annal masajida lillah. Ya. Ini ada aneh aja. Qaulu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, ini juga bisa jadi dalil. Larangan dari menyeru selain Allah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jangan kalian menyeru kepada seorang pun di samping Allah. Wa kullu ma qusida bihi ghairallah mimma la yaqdiru alaihi illallah. Maka apapun yang dituju dari selain Allah dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, ya, atau dari apa-apa yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, kada'watil amwat wal ghaibin, seperti menyuruh orang-orang mati dan orang-orang gaib, maksudnya orang-orang yang enggak ada, fahuwa minasyirkil ladzi la yaghfiruhullah, maka itu termasuk kesyirikan yang enggak diampuni oleh Allah. Ya, kecuali dengan taubat. Ya, kalau taubat, ya, nggak ada dosa satu pun dosa yang bertahan dengan taubat. Qala wal adillatu fi dzalik atau ala dzalika min al-Qur'an wa sunnah aktsar min an yuhsar. Dan dalil akan hal ini dari kitab dan sunnah, ya, sangat dan amatlah banyak. Ya, aktsar min an tuhsar. Apa maksudnya? Aktsar min an tuhsar. Coba gimana Abdurrahman terjemahinnya? Amat banyak gitu. Hah? Lebih banyak dari yang bisa dihitung. Lebih banyak dari yang bisa dihitung. Boleh itu. Ya. Kadang itu seni juga, anak-anak. Seni menerjemahkan tuh. Ya, Anda harus cari mana yang kira-kira bisa lebih mudah dipahami. Baik. Lebih banyak dari yang bisa dihitung. Tema muhim ini adalah bab tentang al-istighatsah, dan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah ada syirik. Sekarang kita masuk pada dalil yang pertama, yaitu surat Yunus ayat ke-106 sampai 107. Ya, jadi di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab akan berdalil dengan ayat dan juga dengan hadis nanti di akhir
ya, bahwa istighatsah itu adalah ibadah dan menyerunya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baik, ayatnya apa? Baik, man yaqra? Siapa yang baca ayatnya? Nah, kamu mau baca ayatnya? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idza minaz zalimin. Baik, wala tad'u min dunillah. Dan jangan kamu menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dari apa-apa yang enggak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa juga mencelakakan kamu. Fa in fa'alta, kalau kamu lakukan itu, fa innaka idza minadh zalimin, sesungguhnya kamu termasuk dari orang-orang zalim, maksudnya termasuk dari orang-orang musyrik. Ya. Nah, siapa yang dilarang di sini? Wala tad'u. Allah melarang siapa di sini? Dan janganlah kamu. Hah? Aku pikir HP-an ya. Coba aja. Tinggalan. Hah? Siapa yang disuruh di situ? Wala tad'u anta, gitu kan? Berarti anta di sini siapa? Hah? Kok takut-takut itu loh ngomongnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berapa banyak ayat yang menegur langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tidak menurunkan kedudukan beliau. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu rukun, ya, condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu disentuh oleh api neraka misalnya. Begitu juga, ya, banyak ayat, ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillah fa'bud wa kun minasy syakirin. Nabi, kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, Allah akan gugurkan amalanmu. Tuh, diancam Nabi ini. Ya. Itu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Di sini fa in fa'alta juga Nabi. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu termasuk orang musyrik. Artinya kalau Nabi aja enggak selamat, apa Anda pikir Anda selamat? Kalau Anda melakukan hal itu. Ya. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tabari, yaqulu ta'ala dzikruhu wa la tad'u ya Muhammad. Jadi Muhammad di sini, wa la tad'u ya Muhammad, dan janganlah kamu seru wahai Muhammad, min duni ma'budika wa khaliqika syai'an, selain sesembahanmu dan penciptamu. Ya, sedikit pun, la yanfa'uk, sesuatu yang enggak bisa memberimu manfaat di dunia wala fil akhirah, gitu juga di akhirat enggak bisa memberimu manfaat, wala yadurruka fi dinin wala dunya, dan tidak juga bisa mencelakakanmu dalam urusan agama maupun dunia. Ya. Yani bidzalikal aliyah wal asnam, yang dimaksud adalah sesembahan-sembahannya musyrikin. Jangan seru mereka. Ya, kayak kemarin, ya, zamannya KDM masih jadi bupati, kalau lewat Cipularang harus seru, ya, Sri Baduga, siapa? Prabu Siliwangi, ya. Ini bukan cuma menyeru, malah dia mengajak orang untuk menyebut nama Prabu Siliwangi. Ini mengajak kepada kesyirikan. Kondisi orang yang mengajak kepada kesyirikan lebih buruk daripada orang yang melakukan kesyirikan. Ya. Fafiyadillah, ya, berkata Syekh Abdul Rahman, maka pada ayat ini
an-nahyu an yud'a ahad. Ada larangan dari seseorang diseru. Ya, seseorang selain Allah itu diseru. Maksudnya dilarang dari menyeru selain Allah. Wa akhbara ta'ala anna ghairahu la yadurru wa la yanfa'. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala juga mengabarkan bahwa selain dia itu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa juga mencelakakan. Maksudnya apa? Kalau kamu menyerunya, dia nggak bisa memberi manfaat kepadamu. Dan kalau kamu nggak menyerunya, dia nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ngerti nggak? Hah? Ya kalau kayak gitu keadaannya, kenapa takut sama dia? Ya, kenapa merasa geter hatinya kalau ngelewatin dia, musibah, kan? Lewat kuburan keramat. Ngapain? Kamu seru dia, nggak bisa ngasih kamu manfaat. Kamu nggak seru dia nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Ya, begitu. Jadi ini akibat dari percampuran kita dengan orang-orang non-muslim. Ditambah lagi yang muslim kejawen juga nggak sedikit. Sehingga mempelajari hal-hal seperti ini urgen gitu buat diri kita. Ya, agar kita bisa tahu bagaimana menyikapinya. Nggak ada itu misimbah itu. Tapi apa yang ada? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Saya kesini bukan mau ganggu, Bah, katanya. Kenapa begitu? Ya. Ya, seperti keyakinan masyarakat pesisir, misalnya kalau melakukan warung saji, maka mereka khawatir hasil tangkapannya kurang. Ya, ketika benar tahun berikutnya hasil tangkapannya kurang, akhirnya dia ngait-ngaitin, ini sih gara-gara kemarin kita nggak larung saji. Coba dia pikir-pikir deh. Ya, kita ini sebagai manusia itu jadi tempat ditampungnya atau penampungan segala macam nilai. Ya, antum dari masing-masing antum dari sejak kecilnya itu udah diajarin nilai-nilai oleh orang tuanya. Ya, dari yang benar dan yang salah. Walaupun niatnya pengennya ngajarin yang benar. Gedean dikit keluarga besar ikut campur, nganamin nilai-nilai. Di antara nilai-nilai itu ada paham, ada akidah, ada keyakinan, yang jadi pegangan hidup. Makin gede dikit, gurunya turut campur. Kuliah, dosennya ambil ini, Terus dia pun dengan bebas mengambil nilai-nilai dari bacaan, dari tontonan, dari game, dari pergaulan, dari pertemanan, sehingga terbentuk nih casingnya muslim, tapi dalamnya tunggu dulu. Nah, kalau antum yang ngaji, siapa yang bisa mengoreksi nilai itu? Anda harus terus mengkonfirmasi nilai-nilai yang Anda miliki itu benar tidaknya hingga Anda mati. Nggak ada satupun dari nilai-nilai yang Anda bawa itu kecuali yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Disitulah yauma yad'u kulla, apa itu ayatnya? Biimanihim, yauma kulla unasin, yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila.
Ingatlah di hari ketika kami panggil setiap manusia dengan imam-imam mereka. Jadi apa yang Anda anut, ya, itu yang Anda bawa. Disitulah urgensinya Anda harus terus mengoreksi akidah, keyakinan, nilai, ya, paham, ya. Karena setiap hari selagi hayat masih dikandung badan, itu terus menerus, ya, diperbaharui. Anda terus menyerap itu. Ya, ada yang benar dan ada yang salah, yang Anda nggak tahu, ya. Nah, di sini jelasin. Wa qala ba'du salaf hadza baru syarafin li ashabil hadis. Sebagian ulama salaf berkata, ini adalah kemuliaan paling besar yang dimiliki oleh para ulama hadis di anna imamahum nabi, karena imam mereka nabi. Siapa ashabul hadis? Ya ahlul hadis, orang-orang yang akidahnya, ya, selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Ibnu Zaid bi kitabihim. Ada yang mengatakan bi imamihim, artinya bi kitabihim. Ingatlah ketika kami panggil setiap manusia dengan catatan amalannya. Alladzi anzala 'ala nabiyyin min at-tasyri'. Maksudnya Al-Qur'an. Bagaimana perlakuan dia terhadap Quran? Di tafsiran yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga maksudnya dengan ay bi kitabi a'malihim. Wa kadza qala Abu Aliyah wal Hasan wa Dhahhak. Maksudnya catatan amal. Dengan imam mereka maksudnya dengan catatan amal mereka. Nah, kita tuh akan dipanggil nanti, ya. Dan kita akan membawa amalan kita, catatan amalan kita, ya. Kita akan bertanggungjawabkan itu. Maka apa yang kita anut itu harus kita koreksi, ya. Mana yang salah buang, kemudian ganti di tempatnya keyakinan-keyakinan yang benar. Qala wa akhbara ta'ala anna ghairahu la yadur wa la yanfa. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa selain dia tidak bisa memudaratkan dan tidak pula memberi manfaat. Qalu fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Sedangkan maksud dari ayat kelanjutannya, kalau kamu lakukan itu wahai Muhammad, maka kamu termasuk dari orang zalim. Wa dhulmu fi hadhil ayati huwa syirk. Kezaliman pada ayat ini artinya adalah kesyirikan. Jadi kalau kamu lakukan itu wahai Muhammad, maka kamu termasuk dari orang musyrik. Artinya Nabi juga terancam, walaupun sebenarnya, ya, ini ijma'nya ulama usul bahwa para nabi itu maksum dari kekufuran. Terus kalau maksum dari kekufuran, berarti apa fungsinya ancaman ini? Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Itu sebagai pelajaran bagi umatnya. Kalau nabinya diancam, ya, maka hendaknya umatnya yang kedudukannya jauh di bawah nabinya lebih takut lagi darinya. Itu. Wa dhulmu fi hadhihi ayati huwa syirk, sedangkan kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi kata Allah, kalau kamu lakukan itu wahai Muhammad, maksudnya apa? Menyeru selain Allah, maka kamu menjadi termasuk orang-orang musyrik. Ya, berarti kita udah dapat nih 2 ayat. Nabi diancam, ya, bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya. Ayat yang sebelumnya gimana bunyinya? La in asyrakta la yahbatan. Kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, Allah akan gugurkan amalanmu. Gitu ya. Kama qala ta'ala an Luqman, seperti yang Allah firmankan tentang Luqman, innasyirka la dzulmun 'adzim. Ya, jadi kesyirikan disebut juga, atau kezaliman, kesyirikan disebut juga dengan kezaliman. Ya, pada ucapan Allah tentang Luqman, bahwa Luqman bilang kepada anaknya, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar.
Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ini ayat yang kedua ya. Masih kelanjutannya. Masih surat Yunus. Karena di situ ada kelanjutannya wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, dan kalau Allah timpakan kepadamu suatu mudarat, maka tidak ada yang mengangkat untukmu selain Dia. Wa yuridka bi khair, sedangkan kalau Dia menginginkan untuk kamu kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi may yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jadi ini kelengkapan ayat surat Yunus yang dibawakan tadi. Hadza fi haqqil mustaghith. Ya. Ayat ini berkaitan dengan orang yang meminta keselamatan itu. Akhbarallahu ta'ala annahu la yakshif durrahu illallah. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan orang yang minta tadi selain Allah semata duna masiwahu mutlaqan. Bukan selainnya. Melainkan hanyalah Allah yang bisa mengangkatnya. Wa qawlu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Fa hadha fi haqqi kulli talib wa raghib. Kemudian selanjutnya, dan apabila Allah menginginkan ya kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalaunya atau menolaknya. Fala radda li fadlih. Fa hadha fi kulli haqq, hadha fi haqqi kulli talibin wa raghib. Sedangkan ini berkaitan dengan siapa saja yang mengharapkan kebaikan. Akhbar Allah Ta'ala annahu alladhi yatafaddal ala man sa'alah. Allah mengabarkan bahwa Dialah yang memberikan apa yang diminta oleh orang yang memintanya. Wala yaqdiru ahadun an yamna'ahu syai'an, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Min fadlillahi alaih, dari turunnya karunia Allah kepada orang tertentu. Fahuwal mu'ti, maka Dialah satu-satunya pemberi. Wal mani', dan hanya Dialah satu-satunya yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri. Wala mu'ti lima mana', tidak ada yang bisa memberi apa yang Dia halangi. Wa fi hadzal ma'na ma fi hadits Ibnu Abbas, dan serupa dengan makna pada ayat ini hadis yang ada ya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi ayat ini serupa dengan hadis Ibnu Abbas. Wa fihi, di mana pada hadis Ibnu Abbas di situ kita dapati wa alaman al-ummata law ijtama wa la yanfa'uka bi syai'. Dan ketahuilah bahwasanya jikalau umat ini berkumpul untuk memberimu manfaat sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in, mereka tidak mampu memberimu manfaat dengan suatu apapun. Qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka, begitu pula kalau mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, lam yadurruk, mereka enggak mampu untuk mencelakakanmu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan itu bakal menimpa kamu. Jadi hadis Ibnu Abbas ini serupa dengan ayat tadi. Ya. Itu pada bagian yang terakhirnya wa yamsaskallahu bidur. Kalau Allah ingin timpakan kepadamu suatu musibah, ya, ada yang bisa menghalanginya? Enggak ada. Ya, fala kashifalah. Enggak ada juga yang bisa mengangkatnya, menghalanginya sebelum turunnya atau mengangkatnya setelah turunnya itu musibah. Hanya Allah yang mampu. Illahu. Sebaliknya, kalau Allah menginginkan padamu suatu kebaikan, ada yang bisa menolaknya? Menghalanginya nggak bisa. Fala radda li fadlih. Allah timpakan ya musibah dan manfaat dan nikmat itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat ya dan halangi dari siapa yang Dia kehendaki. Serupa dengan hadis Ibnu Abbas tadi. Hadisnya ada di Arba'in. Hafal enggak? Udah hafal belum mereka hadis itu? Udah. Jihadi hafal enggak? Hah?
Itu hadis ihfazillah yahfazka ya. Hadis ihfazillah yahfazka. Ini tambahan lafalnya ya. Ini tambahan lafalnya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tijahak. Ya. Terus apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Itu apa? Arba'in itu dasar. Itu life skill, Mas. Wallah itu life skill. Nilai-nilai yang terkandung dalam arba'in itu life skill dasar Anda jadi muslim. Enggak curigaan sama orang. Ya. Itu. Tahu diri, nggak boleh memudaratkan, nggak boleh menciptakan sebab yang memudaratkan orang. Itu wow, luar biasa lah. Ya. Anak SD, anak SMP hafal Arba'in Nawawiyah, faham maknanya, maksudnya selamat hidupnya insyaallah. Allah. Ya, tua bangka kagak ngerti nilai-nilai yang ada dalam ya Arba'in Nawawiyah, berpegang dengan pengalaman, dengan nilai yang dihasut dari orang tuanya, dari entah dari mana, seradak sini, seradak sono, seradak sono, nabrak. Berarti itu Arba'in luar biasa itu, antum wajib hafal itu. Baik. Faman tadabbara hadhil ayat, maka barang siapa yang mentadabburi ayat ini, wa ma fi ma'naha, dan juga kandungan yang terdapat di dalamnya, alima anna ma waqa'a fihi al-akthar. Dia pun akan tahu bahwa yang banyak terjadi min da'wati ghairillah, berupa perbuatan menyeru selain Allah, huwa dzulmul 'adzim. Adalah kezaliman yang dahsyat. Wasyirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, dan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Kemarin Aizar di Bali suruh pakai pita kuning ya. Itu masuk ke mana? Hah? Bukan syarat buat ngapa-ngapain. Oh gitu. Jadi hati-hati tuh. Ya, muslim yang ada di sana itu ya atau di masyarakat non muslimnya banyak, mesti hati-hati. Nah, sebagian mereka mengesankan ini cuma tradisi. Tapi sebenarnya mereka itu punya nilai-nilai yang mereka anut. Gitu. Rendang pita kuning di pinggang. Pura. Tapi nggak masuk, nggak masuk ya. Iyalah. Jadi tempat-tempat kayak begitu itu bukan tempat wisata, Mas. Ya, tempat-tempat turunnya murka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh seorang muslim datang ke Borobudur. Ya, jalan Borobudur boleh. Di Menteng. Tapi kalau masuk enggak boleh. Ya. Masuk pura enggak boleh. Itu. Barakallahu fiik. Asyirkul ladzi la yaghfiruhu Allah, dia adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Ya. Barang siapa yang mentadabburinya, coba lihat, wala tad'u larangan. Ya. La yanfa'uka wa la yadurruk, alasannya. Karena yang bisa memberi manfaat dan memberi mudarat hanya Allah. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin, ancamannya termasuk orang musyrik. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah, keterangannya bahwa yang hanya bisa mengangkat mudarat hanya Allah, yang bisa menurunkan manfaat hanya Allah. Berarti minta dari selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, jelas kesesatan yang nyata. Ya, zulmun 'adzim, kezaliman yang besar. Ya. Wa nam qad athbatu ma nafathu la ilaha illallah. Berarti dia telah menetapkan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah. La ilaha illallah menafikan ibadah dari selain Allah. Dia malah ibadah kepada selain Allah. Minasyirki fil ilahiyah, dia menetapkan kesyirikan dalam urusan ilahiyah.
Maksudnya dia melakukan kesyirikan sedangkan la ilaha illallah melarangnya. Wa nafau ma athbatathu minal ikhlas. Dan sebaliknya ya, memurnikan ibadah yang berupa keikhlasan yang harusnya dilakukan justru dia tinggalkan. Justru dia buang. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama ini. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. Wa dinu huwa ta'atullah, dan agama ini maksud adalah ketaatan kepada Allah fima amara bihi wa syara'ahu, dalam perkara yang Allah perintah dan syariatkan. Wa naha anhu wa harramah, dan yang Allah larang dan diharamkan. Syariat itu perintah dan larangan. Ngerjainnya hanya boleh untuk Allah. Perintah sholat ya hanya karena Allah. Dilarang makan saat puasa, puasa juga hanya karena Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu din? Ya, ma amarallahu bihi wa ma naha anhu. Apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Nah ini Allah bilang fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama ini, perintah dan larangan. Ya. Wa'adhamu ma amara bi tauhid, dan yang paling besar dari syariat Allah yang Allah perintahkan itu tauhid wal ikhlas, dan memurnikan ibadah kepadanya. Kalau yang paling besarnya dia langgar, gimana lagi yang di bawahnya? Ya, tauhidnya dia tinggalkan sedangkan itu yang paling besar. Gimana lagi dengan yang di bawahnya? Makanya dimanapun tempat di situ tauhidnya rusak, pasti maksiatnya belarakan, berserak-serak. Fi'lan itu betul terjadi. Oh, tapi kan di Saudi juga ada maksiat. Nggak ada tempatnya nggak ada maksiat. Hatta di zaman Nabi ada zina. Ya kan? Kisah sahabat yang dirajam. Tapi qalla, kondisinya sedikit. Dia pun juga datang kepada Nabi minta dirajam. Yang mana? Dia ngumpet bolak-balik melakukan perzinahan. Jadi nggak sama. Perzinahan yang terjadi di situ, tauhid tegak dengan perzinahan yang terjadi di satu tempat di mana tauhid tidak diindahkan. Kondisinya berbeda. Memang sama-sama zina, tapi ya berbeda. Ya. Wa alla yaqsudul 'abdu bi syai'in min 'amali siwallahi ta'ala, dan seorang hamba hendaknya tidak memaksudkan sesuatu pun dari amalannya kecuali kepada Allah Ta'ala. Alladzi khalaqahu li ibadatihi, Allah Ta'ala yang telah menciptakan dia untuk mengibadahinya saja. Wa arsala bidzalika rusulah, dan untuk porsi ini perintah ibadah dia sampai menurunkan rasul-rasulnya. Besarnya persoalan tauhid. Ya, untuk mengajak kepada tauhid dia sampai mengutus rasulnya menurunkan kitabnya. Enggak dia biarin begitu aja. Tapi sampai dia pilih hamba-hambanya untuk mengemban amanahnya. Ya. Begitupun juga dia turunkan kitabnya. Ya. Allah antum perhatikan bagaimana Musa saat menerima risalah dari Rabb-nya. Ini kan suatu kejadian yang luar biasa kan. Ya, ketika Musa ya berjalan dengan istrinya, tiba-tiba inni anastu nar. Dia lihat api. Ini anastu nar. La'ali atikum minha bi khabasin. Ya. Mungkin aku bisa bawakan kepadamu sedikit api untuk menghangatkan badan. Lalu ketika Musa mendatangi Bukit Tursina, tiba-tiba ya dia mendengar suara ya, menyuruhnya melepas sendal. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sungguhnya kamu berada di lembah muqaddas,
tua, lembah tua. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala bilang, ya, apa ayatnya? Yaitu di dalam surat Thaha ya, wa nakhtartuka dalam surat Al-Qasas. Dan disebutkan pada ayat yang lain, innama apa Allah Subhanahu wa taala bilang, innani anallah. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu luar biasa. Itu kalau antum hayati, ya bergetar hati antum. Allah sampai ya berbicara langsung kepada Musa untuk mengemban risalah ini. Ini menunjukkan akan dahsyatnya persoalan tauhid. Nah, gitu ya. Qala wa anzala bi kutubah, dan Allah turunkan untuk ya risalah ini kitab-kitabnya. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan setelah diutusnya para rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundirin, para rasul yang Allah utus membawa kabar gembira dan peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada lagi bagi manusia setelah diutusnya para rasul alasan. Sekarang kita ini udah diutus rasul, diturunkan kepadanya kitab, dilebihkan untuk kita nikmat. Makin kemari makin nggak punya hujah kita di hadapan Allah. Gitu. Wa 'adhamu mana'an wa syirik fi rububiyyati wa ilahiyatihi. Sedangkan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan dalam rububiyah dan ilahiyahnya. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Baik, ada pertanyaan? Jempol pen. Dah. Tadi soal orang yang masuk ke tempat peribadatan, pura atau apa itu, misalkan dalam rangka pekerjaan itu gimana? Dimasang, nasdem, jaringan, yang lainnya. Ini kan berarti pekerjaan dalam masalah ibadah. Iya. Ya. Tapi pekerjaannya itu yang mendukung suatu peribadatan mereka. Iya, itu jelas ya. Ta'awun al-itsmi wal 'udwan itu. Nggak boleh. Iya. Yang di itu juga yang dimana yang setiap hari Rabu itu anak ngajar anak-anak arsitek. Dia punya CV atau PT gitu ya, untuk yang ngerjain orderan bangunan-bangunan. Dia juga dapat, ya suruh bikin tempat ibadah sama, yang nggak boleh, walaupun pekerjaan. Ya pilihlah yang lain itu yang lebih selamat. Ya, kalau misalnya sistem jaringan tapi untuk rumah ibadah itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kerjasama dalam dosa dan kemungkaran. Itu. Jadi nggak boleh. Sama seperti kayak pasang perangkat sistem di tempat riba gitu juga nggak boleh saja. Seperti kayak. Ini yang lebih jelas ini masalah tempat peribadatan. Karena kalau riba itu sekarang nggak ada yang benar-benar selamat dari riba. Jadi pembahasannya agak beda nanti, tinjauannya agak beda, tergantung dia identik atau nggak identik. Kalau ini kan jelas sifatnya identik banget, memang ibadah. Kalau misalnya karena riba, ya enggak, semua perusahaan ada ribanya. Gitu. Jadi antara persoalan yang antum tanya pertama dengan yang kedua itu beda tinjauan. Yang paling gampang yang pertama jawabnya, yang kedua betul lagi penelusuran. Gitu. Nggak bisa mutlak seperti itu. Tapi kalau tempat ibadah jelas sudah. Gitu. Lagi?
Antum nanya yang ketar-ketir banyak gitu. Yang ketar-ketir bukan antum doang gitu. Nah, dari tafsiran Tabari, mala yanfa'uka wa la yadurruka, mala yanfa'uka fid dunya wal akhirah, wa la yadurruka fi dinika wa dunyaka. Kenapa enggak dunia wal akhirah gitu? Mana ya, Tar? La yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah wala yadurruka fi dinin wala dunya. Ini sama nih, dunia wal akhirah juga nih, dinin. Iya, cuman kan suatu yang berulang itu kurang cakep. Ya kan? Ya, jadi diragamin lah ibaratnya biar enggak berulang. La yanfa'uka fid dunya wala fil akhirah wala yadurruka fid dunya wal akhirah. Enggak enak kedengarannya. Jadi cari muradif fidinin wa dunya. Sama aja, dunia wal akhirah juga maksudnya. Allahu a'lam. Cukup ya? Baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.